Jadi di mana presiden punya perspektif dalam perlindungan hak anak untuk hidup, hak anak untuk mendapatkan pangan, hak anak untuk kesehatan dan seterusnya itu. Jadi nggak mungkin ini kesalahan hanya di level dapur atau di level SPPG, tidak. Ini pasti yang bermasalah secara sistemik yang ini diorkestrasi oleh BGN gitu loh. Kita evaluasi ternyata kemudian sekarang menyebar ternyata oh pantesan ternyata BGN diisi oleh orang-orang nggak ada satupun dari mereka yang ahli gizi. Ini ratusan triliun. Bahkan tahun depan 2026 anggarannya udah diketok ini 335. Itu adalah lembaga negara dengan anggaran paling besar. Itu berapa persennya KPHI ya Bang Yasra? Saya pikir ini program yang sangat. Nah, melihat banyaknya orang yang tanda kutip katakanlah protes, ini programnya ini harus ditunda, dihentikan, evaluasi karena kan ini berkaitan dengan sistem. Kita dari Kak silakan Kak Rajadi baru ke Mas Ubaid. Ya, sebetulnya kan KPAI kan bulan Mei itu kan minta dievaluasi secara menyeluruh ya, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, model evaluasi ini kan bisa macam-macam ya. Kalau yang dilakukan oleh BGN ini kan SPPG yang bermasalah stop sementara. Biasanya itu 2 minggu ya sampai ada pemeriksaan, kemudian ada perbaikan ini. Tapi seperti apa perbaikan kita nggak tahu juga gitu ya. Apakah infrastrukturnya, apakah SDM-nya gitu ya. Nah kemudian kedua, kalau ini kayak ibaratnya sebuah mobil yang pengen lari kencang ya, speed kencang gitu ya, dengan mencapai target 82 juta di akhir program ya. Sementara drivernya nggak siap untuk membawa mobil yang kencang ini, ya tentu penumpang yang ada di dalam dan termasuk orang yang ada di depan gitu, ini kan membahayakan gitu ya. Nah maka ya saya kira tidak ada salahnya berhenti sejenak ya untuk melihat, mengevaluasi, mendiagnosa dan bahkan memperbaiki gitu ya. Dan kalau kita lihat pernyataan Presiden kemarin ditutup, dievaluasi dan diinvestigasi gitu ya. Karena kan saya juga mendengar juga dari teman-teman kelompok sipil sudah memulai ada upaya untuk melaporkan ini ke ranah hukum gitu ya. Nah ini kan semua warga negara tentu terbuka ya untuk terkait ke sana gitu ya. Nah oleh sebab itu bagi KPAI satu kasus itu sudah besar, sudah banyak gitu ya. Dan kalau kita boleh mencontohkan, KPAI itu kan rata-rata menerima aduan sekitar 2.500 per tahun ya, terkait pelanggaran hak anak. Kalau dibandingkan dengan 82 juta sangat kecil sebetulnya. Tapi pemikiran kita bukan begitu gitu ya. Pemikiran kita adalah bagaimana setiap kasus itu dilihat secara utuh, diselesaikan secara baik, dipastikan pemenuhan dan perlindungan anaknya, sehingga komponen sistem perlindungan anak itu bisa berjalan secara baik. Nah, oleh sebab itu saya kira kalau pilihan yang tersedia hari ini kan yang disampaikan oleh pemerintah kan model yang bermasalah ditutup sementara, dievaluasi, diinvestigasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat mulai hari ini Mas Ubaid ada lagi kasus-kasusnya di tempat lain gitu ya. Nah berarti kan ada sistem yang perlu dilihat secara utuh gitu ya. Ada apa problem-problemnya gitu ya. Yang terutama soal 3 titik krusial bagi kami ya di pengawasan itu di SPPG, dari SPPG ke distribusi ke sekolah dan di sekolah itu sendiri gitu ya. Ini yang saya kira harus dilihat secara utuh. Iya. Istilah kasarnya nggak masalah mundur dulu 1 langkah untuk berlari lebih kencang. Gimana gitu sepakat Mas Ubaid? Apa ini ditunda? Sepakat kita harus tidak melangkah dulu demi kebaikan atau tiba-tiba suruh lari gitu ya? Ya kalau mendengar tadi cerita dari Bang Jasra ini kan memang Presiden tampaknya nggak punya perspektif perlindungan anak gitu loh. Selalu diulang-ulang itu 0,000 itu diulang-ulang di berbagai kesempatan sejak korban masih 200-an sampai hari ini 8 ribuan itu yang diulang itu selalu 0,0017 itu gitu. Jadi di mana Presiden punya perspektif dalam perlindungan hak anak untuk hidup, hak anak untuk mendapatkan pangan, hak anak untuk kesehatan dan seterusnya itu Presiden tidak punya perspektif sama sekali itu gitu. Bahkan kalau kita lihat ketika Presiden menyatakan ditutup sebagian gitu kan yang bermasalah, nata nggak di level BGN-nya gitu ya. Karena ini kan bukan kesalahan dapur di Bandung Barat atau bukan kesalahan dapur di Jogja atau di Jawa Tengah, tapi ini kan merata di seluruh provinsi di Indonesia gitu.
Jadi nggak mungkin ini kesalahan hanya di level dapur atau di level SPPG, tidak. Ini pasti yang bermasalah secara sistemik yang ini diorkestrasi oleh BGN gitu loh. Kita evaluasi ternyata kemudian sekarang menyebar ternyata oh pantesan ternyata BGN diisi oleh orang-orang nggak ada satupun dari mereka yang ahli gizi. Padahal badan ini namanya Badan Gizi Nasional. Karena itu kami juga di lapangan tadi juga disebutkan Bang Jasra sudah mulai kerana hukum kan. Ada banyak sekali orang tua yang bertanya kepada kami jaringan masyarakat sipil ini, kalau kita mau melaporkan hukum ini ada pasal apa nih yang dilanggar oleh SPPG atau pemerintah. Kita buka-buka itu kita nggak ketemu MBG ini payung hukumnya apa. Nggak ada undang-undang yang ini memberikan landasan hukum bahwa program ini harus jalan. Padahal ini ratusan triliun. Bahkan tahun depan 2026 anggarannya udah diketok ini 335. Itu adalah lembaga negara dengan anggaran paling besar. Itu berapa persennya KPHI ya Bang Jasra? Saya pikir ini program yang sangat 0,0. Bagaimana ini? Dibalikin 0 nih. Ini lembaga baru ya kan. Kemudian setahun sudah jalan banyak kasus keracunan, mengancam nyawa anak, tapi kemudian dikasih kepercayaan 335 triliun itu adalah anggaran yang paling besar yang dikelola lembaga atau nggak main-main ya anggarannya. Bukan main-main gitu. Dan kita lihat juga tidak ada keterbukaan informasi sama sekali. Silakan cek website BGN, ada apa di situ? Gak ada info apa-apa. Cari pedoman pembuatan SPPG nggak ada, pedoman pemilihan dapur nggak ada, semua nggak ada. Jadi kita mau ngawasin sistemnya nggak tahu juknis yang mana ini gitu. Kalau ada misalnya keracunan itu kita harus lapor siapa. Kalau ada keracunan itu dibawa kemana, pedomannya nggak ada, juknisnya nggak ada. Masyarakat sipil tidak diberikan akses untuk ke hal-hal yang sifatnya peraturan perundang-undangan terkait dengan MBG ini gitu. Bagaimana bisa anggaran yang begitu besar nggak ada payung hukumnya? 1,2 triliun setiap hari keluar gitu ya. Iya. Ini serius apa main-main? Tapi kan ini program Bapak Presiden, Mas. Iya. Ya artinya ini kan program kesayangan presiden gitu kan. Karena itu kita suarakan hak ke presiden. Ya, jadi yang bisa tadi KPAI sudah mengusulkan dan juga sudah diberhentikan kan sementara. Cuman catatan JPPI yang diberhentikan hari ini oleh BGN itu adalah dapur-dapur yang ada kasus keracunan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan dapur-dapur yang ada masalah lain selain kasus keracunan? Iya. Ya kan banyak kan? Iya. Belum ada kasus keracunan tapi makanannya selalu ada belatungnya. Gitu ya. Belum ada kasus keracunan tapi di situ harga per porsi dipotong jadi 7.000, 8.000, maka jadinya semangka setipis ATM itu kan. Itu kan harganya dipotong-potong gitu loh. Nah, apakah kemudian ada di dapur itu ada konflik kepentingan, ada standar menu yang di bawah standar, kemudian ada pemotongan harga, itu dianggap tidak bermasalah. Maka menurut saya jalan satu-satunya yang terbaik menyelamatkan program kesayangan presiden ini ditutup semuanya. Lalu sementara, tapi semuanya. SPPG yang keracunan saja tapi semuanya karena kasusnya beda-beda. Bagi yang keracunan ya tentu ini perbaiknya terkait dengan keracunannya gitu ya. Terkait dengan sanitasi, SOP dan seterusnya. Tapi kalau soal ada dugaan korupsi di situ, ada pemotongan harga di situ, ada dapur-dapur konflik kepentingan di situ. Ternyata dari unsur pemerintah masuk di situ, ada dapur punya anggota dewan di situ, ternyata ada dapur bikinan TNI Polri di situ ya. Ini bagaimana? Kalau boleh, mana aturannya? Kalau nggak boleh, ya mari kita larang gitu loh. Ini harus diperjelas gitu loh. Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan menduga-duga gitu.